Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Darmawan. Sini saya akan menyebutkan nilai instrumental sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dari Undang-Undang 1945 pasal 28E. 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dari Undang-Undang 1945 pasal 29. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praktis dari sila pertama. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran tempat ibadah. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai instrumental sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, dari Undang-Undang 1945 pasal 14. 1. Presiden memberi garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dari Undang-Undang 1945 pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nilai-nilai instrumental dari Undang-Undang 1945 pasal 28G. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungannya dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau pelakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Dari Undang-Undang 1945 pasal 28C, setiap orang berwajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis sila kedua. 1. Mengakui persamaan derajat hak kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai instrumentalnya Undang-Undang 1945 pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bersiri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari Undang-Undang 1945 pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Undang-Undang 1945 pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang 1945 pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Undang-Undang 1945 pasal 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai praksis dari sila ketiga. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua umur bangsa. 3. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. 4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nilai instrumentalnya dari Undang-Undang 1945 pasal 2. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat
bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Undang-Undang 1945 Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Undang-Undang 1945 Pasal 6A. 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai pelaksanaan pemilihan umum. Dan Undang-Undang 1945 Pasal 19. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Nilai praksis dari sila keempat, menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. 2. Menghargai hasil musyawarah. 3. Mengikuti serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.